Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi wa kafah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillah, tahiyatis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kepada kita yang tidak ada putus-putusnya, juga tidak terhitung jumlahnya, yang tidak akan mampu kita tuliskan dengan kata, juga tidak akan mampu kita ukirkan dengan tinta. Maka sudah selayaknya kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa taala memujinya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kesyukuran itu bukan untuk meninggikan Allah Subhanahu wa taala, pula bukan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh Ia Maha Tinggi dan Maha Agung. Tidak pula untuk lebih mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajatnya. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Maha Tinggi derajatnya. Namun sungguh kesyukuran kita itu, puji-pujian kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya untuk menunjukkan bahwa kita adalah seorang hamba yang benar-benar menghambakan dan dihambakan. Untuk menunjukkan bahwa kita ini lemah, hanya makhluk yang dhaif, yang tidak memiliki kekuatan apapun, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan itu. Untuk menunjukkan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita bersyukur itu bukan untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa, karena memang sebenar-benarnya Beliau Maha Kuasa. Bahwa benar Allah Subhanahu wa taala itu Maha segalanya. Jadi kita tidak menampakkan hal itu, karena memang hakikatnya sudah tampak. Kita juga tidak ingin menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ketika dipuji dan disyukuri akan lebih agung daripada yang sebelumnya. Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala, entah kita bersyukur atau tidak. Sekali lagi, karena hakikatnya kesyukuran itu justru untuk menunjukkan bahwa kita adalah seorang hamba yang memang sudah layak dan sepantasnya untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke atas baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau, para tabi'in, para pengikut, juga para istri-istri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membedakan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Kalau Rasulullah itu disebut, maka akan ikut para pengikut, para tabi'in, para sahabat, para istri. Kalau kita paling-paling para sahabat, para istrinya tidak. Kecuali Pak Ismet barangkali ya. Kalau bapak-bapak yang lain para sahabat dan istri. Barakallahu bikum. Mudah-mudahan Allah merahmati Pak Ismet sekeluarga. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, kata Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, karena nantinya kelak engkau akan diwafatkan, engkau akan menjadi mayat, engkau akan mati.
Ini nasihat pertama dari Jibril alaihissalam. Wa ahbab man ahbabta fa innaka mafariquh. Dan cintailah siapapun yang ingin kau cintai. Akan tetapi ingatlah bahwa engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah sesukamu, sekehendakmu, namun kelak engkau akan diberikan balasan atas apa yang engkau perbuat. Tsumma qala ya Muhammad, kemudian berkata lagi Jibril alaihissalam, ya Muhammad, syaraful mu'mini qiyamuhu bil lail. Jibril mengatakan bahwa kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada salat malamnya. Kemudian Jibril melanjutkan, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan izahnya seseorang itu, kehormatan, keperkasaan seseorang itu terletak pada ketidakbutuhannya terhadap manusia lainnya. Dari 5 nasihat ini kita bisa menarik sebuah nasihat, bahwasannya yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyit. Silahkan engkau hidup sebagaimana yang engkau suka, seperti apapun yang engkau inginkan. Namun ingat bahwa engkau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah jelas termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa tiap-tiap yang bernyawa itu Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan waktu di mana dia akan diwafatkan. Waktu, kapan, di mana dan bagaimana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ditentukan. Maka nasihat Jibril di sini mengingatkan kepada kita, silahkan kita hidup sebagaimana yang kita inginkan. Arah hidup seperti apa yang kita mau, yang ingin kita jalani. Tapi hakikatnya kita juga harus ingat bahwasannya kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita tidak pernah tahu wafatnya kita itu di mana dan bagaimana. Bahkan siapa di antara kita yang duluan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Anda yang hadir pada subuh hari ini duluan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian saya, atau mungkin saya memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan lebih dulu. Tapi setelah kalian lah kira-kira. Jadi kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita. Yang jelas kita meyakini bahwa kita jelas pasti akan diwafatkan. Waktu kita sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya tinggal menunggu kapan waktu itu akan tiba. Nasihat yang kedua, kata Jibril, wa ahbab man ahbabta fa innaka mafariquh. Cintailah siapapun yang ingin engkau cintai, tapi ingat bahwasannya engkau akan berpisah dengannya. Kita boleh mencintai siapa saja yang kita inginkan, mencintai anak-anak kita, mencintai istri-istri kita. Mohon maaf, istri kita. Kalau istri-istri beda ya. Mencintai istri kita, mencintai saudara-saudara kita, bapak kita, saudara kita, silahkan kita cintai. Tapi kita juga harus ingat bahwa sungguh kita akan dipisahkan dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita dan kita terpisah dengan mereka. Atau mungkin di antara mereka yang duluan diwafatkan Allah dan kita terpisah dari mereka. Maka silahkan di dunia ini, di kehidupan ini kita cintai siapa saja yang kita inginkan. Namun sesuai dengan nasihat oleh Jibril alaihissalam, kita harus ingat bahwa kita juga akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Dalam surah At-Taubah ditegaskan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal qataraftumuha
wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa bila bapak-bapak kita, abaukum wa abnaukum, anak-anak kita, saudara-saudara kita, wa azwajukum, istri-istri kita, wa amwalukum taraftumuha, atau harta yang kita miliki itu, atau juga perdagangan yang kita takuti kerugiannya itu, atau rumah-rumah yang kita tinggali, itu semua lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala, lebih kita cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih kita cintai daripada berjihad di jalannya, maka sungguh tunggu saja balasan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak menyukai orang-orang yang fasik. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dari orang-orang yang fasik yang dimaksudkan dalam ayat ini. Kita bebas untuk mencintai siapa saja yang kita inginkan. Mencintai harta-harta kita, mencintai rumah-rumah kita, mencintai saudara-saudara kita. Namun sekali lagi kita harus ingat bahwa kita akan berpisah dengannya. Waktu kebersamaan kita dengannya tidak panjang dan tidak lama. Kita akan terpisah. Bahkan dengan saudara-saudara kita yang kita cintai itu, dengan sahabat-sahabat kita yang kita cintai itu, yang setiap hari kita bersama, bercengkerama, bertemu, berjumpa, kita juga akan berpisah dengannya. Tapi juga kita harus ingat tentang salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dibersamakan dengan yang dicintainya. Maka saya ketika mengetahui tentang hadis ini, saya merenung. Kira-kira kalau memang hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dan memang kita meyakini hal itu, maka sederhana saja, kita tinggal mencintai seluruh orang-orang soleh. Kita tinggal mencintai para ulama-ulama kita, yang kita yakini bahwasanya insya Allah mereka akan berada di surga dan kita akan bersama dengan mereka. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dibersamakan dengan yang dicintainya, entah di dunia maupun di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat ketiga dari Jibril alaihissalam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sesukamu, sekehendakmu. Namun ingatlah bahwasanya engkau akan diberikan balasan atas apa yang engkau perbuat. Di dunia yang penuh dengan kesenangan yang memberdayakan ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia yang memberdayakan ini, kita bebas untuk berbuat sesuka hati kita, apapun yang kita inginkan. Tapi ingat bahwasanya kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita kerjakan itu. Ketika kita hari ini berbuat kejam, menzolimi saudara-saudara kita, maka sewaktu-waktu kita juga akan dizolimi. Namun ketika kita hari ini justru berbuat baik kepada saudara-saudara kita, insya Allah kita meyakini kebaikan itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Karena itu, yang sekehendaknya kita lakukan adalah memaksimalkan diri kita untuk berbuat baik di setiap harinya, di setiap jamnya, di setiap menitnya, dan di setiap detiknya. Setiap desah nafas itu diniatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia menjadi sebuah kebaikan. Karena kita menginginkan balasan yang setimpal, balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan balasan yang disiapkan dengan sebaik-baiknya adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita inginkan.
di dunia yang memberdayakan ini, sebagaimana ayat tadi. Kita bebas untuk melakukan apa saja yang kita inginkan, mengumpulkan harta, kedudukan yang kita inginkan. Kita bebas untuk memilih. Tapi kita harus ingat juga bahwa kita akan dibalas dengan apa yang kita kerjakan itu. Kita bebas untuk memilih. Apakah hari ini kita akan berbuat kebaikan atau sebuah kezaliman? Kita bisa merencanakan besok kita ingin mengerjakan kebaikan atau sebuah kezaliman. Pun dengan hari-hari seterusnya yang akan kita lewati, kita bisa merencanakan apa yang kita inginkan. Berbuat baik atau berbuat jahat. Tapi harus selalu ada di dalam pikiran kita, di benak kita, bahwa kita akan dibalas dengan apapun yang kita kerjakan itu. Jika hari ini kita memperoleh jabatan dan kekuasaan, dan dengan kekuasaan dan jabatan itu kita lakukan segala hal-hal yang baik agar seluruh orang yang kita jabati dan kita hikmati itu juga mendapatkan kebaikan atas jabatan kita, maka insya Allah suatu waktu kita akan mendapatkan kebaikan yang setimpal. Tapi jika dengan jabatan dan kekuasaan yang kita miliki justru melalaikan kita, membuat kita zalim kepada orang-orang lain, justru kita akan mendapatkan balasan kezaliman itu sendiri. Maka malulah kita ketika kita hidup di dunianya Allah Subhanahu wa taala ini, makan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, hidup dan bernafas atas oksigen yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun kita selama di dunia tidak mau merunduk dan berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga secara umum kepada manusia. Malulah kita ketika kita hidup di muka bumi ini dengan usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan seterusnya. Namun selama dalam kehidupan kita itu hanya secuil kebaikan yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita, untuk orang lain di muka bumi ini. Maka sekali lagi kita tanamkan dalam benak kita, untuk kebaikan-kebaikan ini harus senantiasa kita laksanakan dalam keseharian yang kita jalani. Nasihat keempat dari Jibril alaihissalam, yaitu kemuliaan seseorang terletak pada salat malamnya. Mungkin kita berpikir kenapa malaikat Jibril itu menasihati Rasulullah tentang salat malam, bukan salat 5 waktu. Maka kita bisa merenung. Hakikat salat 5 waktu justru adalah sebuah standar seorang muslim. Seorang yang beragama Islam, standar dan normatifnya dia itu salat 5 waktu. Maka saya ingin mengatakan, tidak ada yang begitu istimewa dengan salat 5 waktu kita. Sekali lagi, karena itu normal sebagai seorang muslim untuk melihat apakah seseorang itu soleh atau tidak, soleha atau tidak. Bahkan di era kita ini tidak bisa lagi dilihat dalam kacamata solat atau tidaknya dia. Karena jika tidak solat sudah jelas. Tapi kalau solat pun tidak bisa memastikan bahwa dia soleh atau soleha. Sekali lagi karena solat 5 waktu adalah standar bagi seorang muslim. Karena itu bagi para ikhwan atau akhwat yang belum menikah, standar untuk memilih pasangan bukan justru terletak pada dia sholat 5 waktu atau tidak. Karena ini standar bahwasanya dia seorang muslim. Tapi lebih daripada itu, seseorang itu disebut dan dikatakan sebagai orang yang istimewa ketika hal-hal yang sunnah itu mampu ia jalankan. Bukan lagi hal yang menjadi kewajiban atau bahkan rukun Islam itu sendiri. Karena sholat adalah rukun Islam. Maka tidaklah seseorang itu dikatakan istimewa ketika dia
hanya melaksanakan sholat 5 waktu tanpa diikuti dengan sunnah Rasulullah yang lainnya. Sekali lagi, karena hakikat sholat 5 waktu adalah standar seorang yang beragama Islam. Karena itu di dalam hadis ini Jibril menasihati Rasulullah dengan sholat malam. Siapa saja yang melaksanakan sholat malamnya, tahajudnya, maka insya Allah dimudahkan segala urusannya. Yang memelihara sholat malamnya, mengistimewakan sholat malamnya, insya Allah juga akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang kelima dari Jibril alaihissalam, kehormatan atau keperkasaan seorang mukmin itu terletak pada ketidakbutuhannya terhadap manusia yang lain. Ini bukan berarti bahwasanya kita harus antisosial, tidak bermasyarakat. Tapi justru yang dimaksudkan adalah kita menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menggantungkan diri kita kepada manusia yang lainnya. Tidak berharap kepada manusia, namun justru berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa saling membantu, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menyokong bahu membahu. Namun itu bukan menandakan bahwasannya kita bergantung kepada orang lain. Kita memang butuh orang lain untuk menemani kita, mendampingi kita dan membantu kita. Tapi itu tidak bermaksud bahwasannya kita hilang kebutuhannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu nasihat dari Jibril, seseorang itu menjadi terhormat dan menjadi perkasa serta kuat ketika dia itu sudah tidak membutuhkan manusia yang lain dalam harapan-harapan yang dia inginkan, dalam doa-doa yang dia pautkan dan dia panjatkan. Namun kebutuhannya, keperluannya hanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini menjadi orang-orang yang senantiasa membenahi diri kita. Hidup tidak berdasarkan sesuka kita, tapi berdasarkan sesukanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai bukan karena sesukanya kita dan secintainya kita, tapi justru karena sesukanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbuat bukan karena sekehendak kita, tapi karena sekehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan juga kita termasuk orang-orang yang senantiasa memelihara salat-salat kita, khusus salat-salat malam kita. Juga senantiasa menjaga kebutuhan dan ketergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, beliau memaktubkan dalam kitab beliau itu satu kalimat yang bisa menjadi sebuah bahan introspeksi bagi kita semua. Beliau mengatakan, sungguh aku melihat nasihat itu tidak pantas untuk aku berikan. Aku melihat nasihat itu seperti zakat, dan nisabnya adalah diri sendiri. Maka bagaimana seseorang itu bisa mengeluarkan zakat ketika nisabnya saja tidak capai? Bagaimana seseorang itu bisa menjadi lampu yang menerangi sementara dia tidak memiliki cahaya? Dan bagaimana kayu bisa memberikan bayangan yang lurus ketika kayu itu saja bengkok? Kemudian beliau melanjutkan dalam kalimatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Isa bin Maryam, nasihatilah dirimu
Jika engkau telah selesai menasihati dirimu, maka nasihatilah orang lain. Jika tidak, maka malulah kepada aku. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mensabdakan, aku meninggalkan kepada kalian dua pemberi nasihat. Yang pertama, nasihat yang berbicara, dan yang kedua, nasihat yang diam. Yang berbicara itu adalah Al-Quran, dan yang diam itu adalah kematian. Maka sungguh Patik yang berada di hadapan antum semua hanyalah kayu yang tidak lurus, yang sejatinya tidak layak untuk memberikan nasihat. Maka mohon izin kepada asatidz yang hadir di subuh hari ini, bila ada kalimat yang salah, hujah yang tergelincir, mohon untuk dikoreksi dan dikritisi. Karena hakikatnya lidah ini juga tidak luput dari ketergelinciran, dan lisan ini juga tidak luput dari ketersasulan. Maka mohon agar yang berada di hadapan Anda semua ini juga diberikan nasihat ketika memang dalam penyampaian ini ada kekhilafan dan kesalahan. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.